Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang menakar efektivitas PTM terbatas. Saya akan ke Pak Indra. Pak Indra, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Retno bagaimana kemudian asesmen yang panjang yang sudah di-list tadi satu persatu dan dijelaskan secara detail oleh Bu Retno. Nah, mungkin saya ingin Pak Indra juga menjelaskan bagaimana metode pembelajaran yang bisa kita terapkan sebagai usulan gitu untuk para dewan guru, untuk pemerintah juga karena waktunya sangat terbatas yaitu 2 jam untuk mereka tatap muka gitu. Ya, mungkin sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan pemerintah sekali lagi, senada dengan Bu Retno. Tugas pemerintah itu menurut konstitusi kita, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi nyawa itu yang paling penting. Nah, tadi pagi saya baru saja webinar dengan Singapura. Ini menarik nih, Singapura yang tentunya kita tahu ya penanganan COVID-nya jauh lebih baik dari kita. Mereka itu dari bulan Juli tahun 2020 sekolah itu dibuka. Tapi Mei 2021 sekolah malah ditutup. Kenapa? Karena menurut mereka kondisinya sekarang sangat berbahaya. Nah kalau kita kan malah kebalik nih kan gitu loh. Dari Maret 2020 sekolah kita tutup, sekarang Juli mau dibuka kan gitu. Nah dasarnya apa? Apa benar dasarnya itu learning loss kan begitu. Kalau saya melihat justru problemnya adalah selama pandemi ini berjalan, tidak pernah, tadi seperti sama dengan Pak Ramli sampaikan, guru-guru kita tidak pernah disiapkan untuk mengajar yang efektif selama pandemi. Bentuknya misalnya secara daring itu seperti apa, itu kita belum pernah mendengarkan program penjelasan dari pihak Kemendikbudristek yang ke sana kan gitu. Jadi guru-gurunya nggak pernah disiapkan, apalagi sekarang kan begitu. Ini disuruh ngajarnya cuma 25% maksimal. Ya kan? Kemudian hanya 2 jam sehari maksimal. 2 kali seminggu maksimal kan gitu. Artinya mereka ini diminta untuk ngajar 2 model sekaligus dalam satu waktu. Ya. Yang satu model saja kemarin selama setahun lebih gagal kan gitu. Makanya dianggap learning loss. Sekarang dituntut untuk nambah, ngajar 2 model. Diharapkan akan menghapuskan learning loss. Logikanya dari mana kan gitu. Terus gimana nih caranya guru kalau guru nggak disiapkan? Nah ini problem besar di pendidikan Indonesia dan saya sangat menyayangkan pihak Kemendikbud itu selalu menghindar untuk memberikan pernyataan ke publik, termasuk ke dialog kita di hari ini kan kenapa perwakilan Kemendikbudristek itu tidak hadir, padahal kita butuh sekali penjelasan dari mereka. Ini mau diapakan sebetulnya PTM terbatas itu bentuknya seperti apa, guru-guru disiapkan seperti apa, tujuan apa yang mau dicapai seperti apa, nggak ada sama sekali. Kita nggak bisa kalau tanpa ada komunikasi publik seperti ini dan diharapkan berhasil. Jadi kita harusnya gitu kita punya yang namanya pusat komando pembelajaran selama pandemi, di mana itu harusnya tempatnya ada di Kemendikbudristek, yang mereka harus berkolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah dan memantau seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Setiap hari ada update-nya kan gitu. Nah di situ kita bisa melihat bantuan apa yang dibutuhkan bagi sekolah A, sekolah B, sekolah C, tentunya akan beda dengan sekolah E, F, G dan lain sebagainya. Ini yang belum dilakukan kan gitu. Dan yang paling bahaya tadi adalah Kemendikbudristek sendiri membuat stigma bahwa pembelajaran tanpa tatap muka itu dampaknya buruk. Padahal faktanya tidak demikian. Alma mater Mendikbud kita sendiri, Harvard, di tahun 2009, jadi kita bicara sudah 12 tahun yang lalu sudah membuat kajian tentang sekolah virtual yang letaknya di Florida. Ini sekolah yang tanpa tatap muka sama sekali. Ternyata hasilnya lebih baik daripada sekolah tradisional yang brick and mortar, yang ada gedungnya, yang ada tatap mukanya. Nah ini kan berarti kajian akademisnya menunjukkan kalau daring itu bisa sama efektifnya atau bahkan lebih efektif. Cuman caranya kan gitu. Jadi saya selalu menganalogikan, jangan sampai kita menanak nasi pakai rice cooker, tapi rice cookernya kita taruh di atas kompor. Sampai kapanpun nggak akan matang. Nggak akan matang. Kurang lebih gitu. Ya. Jadi cara berbeda, metode berbeda ya. Einstein ya. Filosofinya seperti itu gitu. Jangan mengulang kemudian. Ini pandangan yang menarik Pak Ramli. Kalau kita lihat tadi Pak Indra, ternyata justru akan 2 kali kerja ya ketika guru
kemudian harus melakukan pembelajaran jarak jauh, ditambah mereka harus PTM terbatas. Kalau panduan sendiri yang sudah diterima oleh teman-teman guru terkait PTM terbatas, seperti apa sih Pak? Mungkin boleh di-share di sini Pak. Sebenarnya 2 jam itu efektif ya, kalau caranya tahu. Ya, misalnya saya di bimbingan belajar itu sudah di bimbingan belajar sejak 21 tahun lalu. Ya, di bimbingan belajar itu belajarnya hanya 2 jam sehari, 3 kali seminggu, dan ternyata bisa meluluskan siswa di perguruan tinggi terbaik. Gitu. Artinya ada sesuatu yang efektif di situ. Gitu. Ya tentu saja ada dasar-dasar yang sudah diberikan di sekolah, baru kemudian kita membimbingnya di bimbingan belajar. Tetapi apakah ini efektif ya kita tidak tahu, karena seperti tadi pembelajaran online, gurunya tidak disiapkan, sementara guru ini jadi pelaku di lapangan. Sekarang pertanyaannya, guru ini sudah siap atau tidak dengan pembelajaran pola 2 jam itu? Kalau tidak siap, konten gitu, nggak mungkin bisa dijalankan. Kalau misalnya dia seperti bimbingan belajar, ya memang kurikulumnya sudah beda, metode mengajarnya beda. Jadi kita mengasumsikan dulu pelajaran selama 3 tahun diselesaikan dalam 1,5 bulan. Itu metode belajar. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk membuat pembelajaran 2 jam itu? Ini kan yang tidak ada. Kalau sekedar panduan seperti itu, yang hanya sekedar menyebut waktu dan sebagainya, ya rasa-rasanya tidak jelas begitu. Dan Kemdikbud memang sejak masa Pak Era Nadiem Makarim ini nggak jelas, terutama masuk ke masa pandemi, ya memang semua serba tidak jelas. Ya jadinya merdeka itu ya terserah lu mau bikin apa gitu. Tapi yang capaian kita nggak jelas. Kita mau arahnya kita kemana itu nggak jelas. Di situ sebenarnya masalah kita di pembelajaran di pandemi. Seperti tadi ya, hak anak yang terutama adalah yang harus kita perhatikan bagaimana kehidupan mereka gitu ya, jangan sampai dipaksakan dan membahayakan juga. Saya ingin nanti di segmen berikutnya Pak Indra sama Pak Ramli bisa berbagi apa metode yang bisa kita terapkan. Setidaknya punya guidance lah guru-guru kita nih saat menjalani PTM ini. Tapi sebelumnya saya mau ke Bu Retno. Bu Retno, ini kan sudah ada evaluasi. Nah, setelah temuan nanti ya, ketika ada temuan misal di pengawasan bahwa ada sekolah yang ternyata melanggar prokes atau seperti apa begitulah yang juga membahayakan anak-anak. Kita jawab nanti ya Bu ya. Kita harus jeda dulu sepertinya karena durasi kita terbatas. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan beranjak, tetap bersama kami di Sudut Pandang.